Kehidupan dunia seperti itu. Dunia sa'ah, sebentar. Yang akhir tujuannya adalah akhirat. Di dunia hanya tempat singgah sementara. Maka dari itu kata Sayyidina Ali, faj'alha ta'ah. Kalau kita sudah tahu bahwa dunia itu hanya sesaat sebentar, seperti mana musafir tadi menghilangkan lelah sebentar kemudian jalan lagi pergi menuju tempat akhirnya yaitu akhirat. Faj'alha ta'ah, maka jadikanlah dunia itu isilah dengan ketaatan. Nah, di sini banyak orang yang melalaikan dan melupakan dalam kehidupan dunianya. Kalau sudah dia asyik dengan dunia, maka lupa dengan akhirat. Lupa bahwa dia di dunia hanya sementara. Hanya bagaikan musafir yang berteduh sebentar menghilangkan lelah, kemudian pergi lagi menuju tempat akhirnya itu akhirat. Nah, kalau orang yang beriman, bertakwa dan mengerti kehidupan dunianya seperti ini, maka dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya di dunia. Diisinya dengan ibadah, diisinya dengan amal baik, diisinya untuk mengikuti majelis-majelis ta'lim, ilmu. Apalagi di daerahnya ada majelis, ada ilmu yang diajarkan di dalamnya, maka kita disuruh singgah. Seperti mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Qila, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Majlisul dzikr." Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati atau melalui riyadil jannah, taman surga, farta'u, maka singgahlah, ambil manfaat di tempat itu. Ditanya Rasulullah SAW, "Wa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Allah Nabi menjawab, majlis zikir. Majlis yang ada di tempat itu zikir, yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang ada di dalam itu pelajaran ilmu agama yang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu majlis yang diajarkan di sana ilmu agama, kita disuruh mampir, disuruh singgah, disuruh mengambil manfaat di dalamnya. Karena itu jadi Nabi, riyadul jannah, taman surga. Taman surganya dunia yaitu majelis ilmu. Makanya bila lewat di majelis, mampir, singgah. Nah, disinilah kalau di kota-kota besar, di tempat-tempat keramaian, orang banyak yang melupakan majelis ilmu. Bahkan orang yang dekat dengan majelis pun tidak sempat mampir di tempatnya karena kesibukan dunianya. Tadi ad-dunya sa'ah, yang pesan Imam Ali, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kalau sudah terpengaruh dengan keduniaan, dia tidak akan lagi memikirkan untuk akhiratnya. Lupa. Apa yang dipikirkannya? Apa yang dilaksanakannya? Nafsu belaka. Wan nafsu tamma'ah, kata Sayyidina Ali. Nafsu itu adalah tamma'ah. Tamma' itu rakus, berkeinginan semua apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan, dicarinya, dituntutnya. Itu sifat nafsu tamma'. Tamma' itu orang yang rakus, tamak. Itu nafsu. Kalau tamma' sifatnya, tamma' orangnya. Jadi orang yang bersifat tamah, rakus, itu yang disebut Nabi, disebut Sayyidina Ali tadi, nafsu tamah, nafsu yang ada di dalam diri seseorang, diri kita semua. Itu tergantung orangnya yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka dari itu kata Imam Ali, fa'allimha qana'ah, maka ajarkanlah kepadanya, kepada nafsu itu, didiklah nafsu itu dengan qana'ah. Qana'ah sifat sederhana,
menerima apa adanya. Apapun yang diberikan Allah kepadanya dia terima. Baik itu pemberian Allah sedikit ataupun banyak, dia tetap mensyukurinya. Banyak diberikan, dia bersyukur dengan infak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu kegiatan-kegiatan agama dan lain sebagainya. Dia mensyukurinya dengan seperti itu. Bukan hanya kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillah, syukur, tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi orang yang memiliki harta di dunianya mensyukurinya dengan cara menginfakkannya sebagian daripada hartanya untuk ibadah, untuk akhirat, karena dia meyakini bahwa dunia sa'ah tadi hanya sementara. Untuk apa mereka mengumpul harta sebanyak-banyaknya kalau harta tadi akan mencelakakannya kalau dia tidak mensyukurinya. Tapi kalau mensyukuri itu harta pasti akan berlimpah. Allah menjaminnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini jaminan dari Allah jika kalian bersyukur, kata Allah. Dengan cara dari mensyukuri nikmat pemberian Allah. Nikmat ini banyak, bukan hanya harta. Bukan hanya berupa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, tapi mencakup keseluruhannya itu nikmat yang diberikan Tuhan. Nikmat sehat walafiat itu nikmat. Nikmat punya kejabatan, kedudukan, pangkat itu nikmat. Nikmat diberikan harta yang banyak itu juga nikmat. Dan banyak semua dari tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, nikmat semua yang diberikan Tuhan. Kita bisa bergerak pun sudah nikmat. Nah, jadi orang banyak yang salah paham, kadang nikmat itu dikiranya harta aja, kekayaan aja. Padahal semua gerak-gerik dan langkah kita di kehidupan ini nikmat yang diberikan Tuhan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat pemberian Tuhan, maka Tuhan akan menambahkannya nikmat demi nikmat lagi. Jadi sehat pun kita syukuri, bawa badan kita untuk beribadah, bawa lidah kita untuk berzikir mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu merupakan nikmat. Kita bergerak, kita hidup. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan kita, mendahului kita. Habis artinya itu nikmat terputus bagi diri. Jadi semua apa yang kita lihat di dunia ini ambil iktibar, ambil contoh dan teladani. Baik yang kita lihat itu yang baik ataupun yang kita lihat itu yang buruk, bisa menjadi iktibar. Yang baik kita lihat, kita ikuti itu kebaikan. Yang buruk kita lihat, kita ambil teladan untuk yang buruk tadi meninggalkannya. Nah, beginilah orang yang berbuat buruk, begini akibatnya. Nah, jadikan pelajaran buat diri kita. Yang baik pun kita ambil iktibar untuk mengikutinya, karena kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah dengan baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya in amilta khairan fa jazaa'uhu khairun. Jika kalian beramal berbuat baik, maka balasannya pun baik. In syarran fasyarrun, in amilta syarran fajazaa'uhu syarrun. Jika kalian beramal yang buruk, maka balasannya pun buruk. Ini pasti janjinya Allah tidak tertukar. Allah sudah berjanji, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik melainkan baik.
Jadi semua apapun yang kita perbuat, sekecil apapun perbuatan baik, pasti akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan jahat, pasti akan dibalas. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat semua orang hafal. Anak kecil pun hafal ayat ini. Apalagi orang tua. Orang kecil karena akan hafal, nangkai orang tua. Yang kecil hafal, Tuhan ada hafal. Nah, ini kasihan. Bukan hanya sekedar menghafal ini ayat, tapi menghayatinya. Artinya dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja, semua orang ini, man ini semua orang, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Man, siapa saja. Ya'mal, beramal, mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu sekecil-kecilnya benda. Ada yang mengibaratkan sekecil debu, ada yang mengibaratkan sekecil semut hitam yang paling kecil. Ada yang mengatakan lagi zarrah ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita, bisa dilihat dengan alat, pakai mikroskop, alat pembesar, baru kelihatan. Nah, itu disebut zarrah. Nah, kata Allah tadi, siapapun yang beramal berbuat seberat zarrah itu, kebaikan yang dibuatnya khairan, ya Rabb, dia pasti akan melihatnya nanti di akhirat. Dia pasti akan menerimanya. Kebaikan sekecil itu pun diberikan Tuhan balasannya baik. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah pun dia beramal amal buruk, amal jahat, akan dilihatnya juga amal jahat itu, akan diterimanya juga amal jahat itu, akan dibalas oleh Allah kejahatannya itu. Artinya jangan kita sampai menganggap enteng, menganggap remeh perbuatan baik. Jangan menganggap remeh perbuatan buruk, perbuatan jelek, karena semuanya akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perbuatan sekecil apapun kebaikan kita, Allah ridha dengan kebaikan itu, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Tapi awas sebaliknya, sekecil apapun yang disebut zarrah tadi, berbuat buruk, Allah murka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi benda yang kecil tadi bisa menyebabkan masuk surga. Kalau kebaikan Allah ridha. Sekecil apapun tadi kalau Allah murka, bisa membawa mereka ke dalam neraka. Nah, inilah kita disuruh waspada setiap saat, setiap waktu. Didiklah, ajarkanlah nafsu kita ini untuk qanaah, jangan rakus terhadap dunia. Ini kehidupan dunia yang sementara. Banyak orang yang terlena dengan dunia, terlena dengan jabatan, pangkat, kedudukan, terlena dengan kekayaan, sehingga mereka tidak mau berbuat baik untuk akhiratnya. Tapi beruntunglah orang yang diberikan Tuhan harta, kekayaan, dia mau menginfakkan sebagian daripada hartanya untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala.